Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di perkuliahan kita di semester ganjil ini, di mana pada kesempatan ini saya diamanahi oleh program Magister Sains jurusan Biologi untuk bersama dengan Dr. Zozi mengampu mata kuliah Kultur Jaringan Lanjut. Mata kuliah Kultur Jaringan Lanjut ini berbobot 2 SKS, dan kita tentunya tidak memiliki aktivitas praktikum karena penekanan kita adalah pada konsep dan prinsip-prinsip dasar. Dan tentunya kalau nanti ingin melakukan praktek-praktek yang terkait bagaimana melakukan tissue cultures pada hewan dan tumbuhan, tentunya kita membutuhkan waktu dan fasilitas untuk mampu merealisasikan hal tersebut. Tetapi di jurusan kita, di departemen kita memiliki fasilitas kultur jaringan tumbuhan yang cukup bagus untuk support pelaksanaan riset-riset dari Ananda sekalian. Dan juga kita sebenarnya di Universitas Andalas memiliki fasilitas-fasilitas untuk melakukan riset dengan kultur sel hewan, tetapi di departemen lain, salah satunya misalnya di farmasi atau di kedokteran. Di perkuliahan ini nanti pada awal semester saya akan masuk 4 kali pertemuan, dan setelah itu akan berganti bersama dengan Dr. Zozi Anolenoli. Jadi kami ada berdua, tetapi saya berkesempatan untuk masuk di bagian awal ini. Berbicara tentang kultur jaringan yang sekarang menjadi teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, kita bisa melihat bahwa semakin ke sini semakin banyak teknologi atau teknik-teknik yang dikembangkan, yang dibangun oleh para peneliti di seluruh dunia dalam rangka mencapai suatu titik di mana kita menyatakan bahwa kultur jaringan itu bisa diaplikasikan di berbagai lini kehidupan, baik dalam bidang kesehatan, bidang pengadaan pangan dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini misalnya bahwa sekarang ada teknologi human organoids, jadi pengembangan organoid seperti organ gitu ya. Jadi misalnya cerebral organoid yang dikembangkan dari jaringan cerebrum. Kemudian ada juga organoid, miniatur organ yang dikembangkan dari jaringan paru-paru. Ada juga dari kelenjar mamae. Ada juga bahkan dari organ-organ yang lain yang vital seperti di saluran pencernaan, kemudian di intestinum, dan juga di sel hati dan sel-sel pankreas, juga sel ginjal. Jadi teknologi dari tissue cultures, advanced tissue cultures ini sudah merambah pada level organoid. Kalau dahulu keterbatasan pada tissue cultures pada hewan tidak seperti tumbuhan, kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki totipotensi, bahwa dengan satu sel saja ketika kita biarkan di medium secara in vitro, dia bisa berkembang menjadi suatu individu tanaman yang utuh dengan berbagai organnya, akar, daun, batang, dan sebagainya. Tetapi keterbatasan pada sel hewan, kita tidak bisa pada teknologi-teknologi sebelumnya masih terbatas untuk menciptakan jaringan yang kemudian bisa bertransformasi menjadi suatu organ yang memiliki kompleksitas lapisan-lapisan gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi bahan diskusi buat kita ke depan. Nah, sekarang para peneliti telah berhasil melakukan terobosan-terobosan sehingga kalau kita lihat berkembanglah yang dikenal dengan organoid, yaitu produk perkembangan dari teknologi kultur ini, di mana nanti secara in vitro jaringan-jaringan dari hewan dan manusia itu bisa diinduksi, dikembangkan menjadi struktur yang lebih kompleks, struktur yang lebih definitif. Misalnya dia bisa membentuk lapisan-lapisan kulit yang kompleks, bukan hanya lapisan-lapisan epidermis saja, tetapi terdiri dari lapisan-lapisan bahkan terbentuknya turunan dari epidermis gitu ya. Jadi ketika dibiarkan,
suatu sel fibroblast, kemudian dia akan berkembang menjadi lapisan-lapisan kulit yang definitif, seperti halnya yang pada kulit manusia. Kemudian dan bagian epidermisnya nanti juga akan mengalami diferensiasi sehingga terbentuk rambut gitu ya. Nah, baru-baru ini menjadi sebuah terobosan terbaru yang dilaporkan oleh para peneliti di Cell Stem Cell Journal tahun 2021 ini, bahwa mereka berhasil menemukan melakukan mengembangkan sebuah teknik kultur organoid di mana mereka mengembangkan mini brains, jadi dari jaringan otak cerebrum kemudian bisa dikembangkan menjadi otak mini, dan ternyata setelah 60 hari otak mini ini bukan hanya bertransformasi menjadi sel-sel saraf saja, tetapi dia membentuk mata gitu ya. Jadi mata yang utuh seperti halnya perkembangan embrio di dalam rahim gitu ya. Nah, ini sebuah terobosan yang mungkin ke depan akan bisa diaplikasikan di berbagai bidang gitu ya. Kemudian kita melihat juga bahwa kultur untuk sel hewan, misalnya pada kultur sel tumor atau kanker, itu sangat penting dilakukan dalam rangka untuk mempelajari kemampuan-kemampuan dari obat-obatan atau dari treatment. Juga misalnya dari teknik xenograph. Jadi ada tumor xenograph itu, xenograph artinya kan kita mencangkokkan jaringan lain. Misalnya kebanyakan adalah tumor atau kanker. Tumor biasanya itu bisa dari tissue cultures-nya, dari kankernya yang dibiarkan in vitro, atau dari jaringan dari individu lain yang menderita tumor itu. Kemudian graft, diimplantasikan di hewan model, tikus atau mencit. Nah, nanti dia akan mengalami perkembangan pada hewan tersebut. Dan kemudian dengan hewan tersebut kita bisa melakukan pengujian-pengujian obat-obatan sehingga respon yang muncul nanti apakah obat ini mampu mencegah perkembangan tumor atau bahkan justru memicu perkembangan tumor, itu akan bisa dipelajari dengan pendekatan-pendekatan kultur seperti ini. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang apa saja sih materi-materi atau bahan kajian yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kultur jaringan lanjut ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di 4 minggu pertama itu akan bersama saya. Jadi di sini kita akan berbicara pada kesempatan ini introductions-nya, kemudian pada periode berikutnya kita akan berbicara tentang konsep dan metode kultur sel spesifik, termasuk di dalamnya kultur sel punca atau stem cell, kemudian kultur sel kanker, adiposit, dan neuron. Lalu kemudian kita juga akan berbicara tentang konsep dan metode kultur organoid hewan, seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi. Lalu nanti kita akan berbicara tentang state of the art, ketercapaian secara keilmuan, pemahaman-pemahaman terkini terkait dengan kultur sel hewan ini. Nah, setelah itu kita akan berkuliah dengan Bu Dr. Zozi, di mana materinya itu fokus kepada advanced tissue cultures pada tumbuhan. Jadi akan berbicara tentang kultur jaringan di bidang pemulihan tanaman, prinsip-prinsip dan metode dari kultur anter, kemudian kultur endosperm, dan juga nanti kultur jaringan untuk produksi metabolit sekunder. Di sana misalnya ada proses elisitasi, prekursor, kemudian ada mekanisme transformasi, dan sebagainya. Lalu kemudian juga akan ada kultur jaringan yang diaplikasikan untuk rekayasa genetik, gitu ya. Dan ada teknik kriopreservasi, dan juga nanti akan sampai kepada bagian di mana akan berbicara tentang state of the art. Jadi kebaruan-kebaruan terkini dari tissue cultures khususnya pada hewan, pada tumbuhan maksud saya. Karena di hewan itu akan dibahas dengan saya. Jadi di perkuliahan ini kita akan melakukan pembelajaran selama 14 sesi, 1 sesi UTS dan 1 sesi UAS.
Jadi nanti lengkapnya ada 16 kali meeting gitu ya, 16 kali pertemuan. Nah, ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana pembelajaran yang dilakukan khusus dengan saya. Jadi kita akan membagi kegiatan kita menjadi dua learning activities. Jadi pada bagian pertama ini kita akan melakukan rangkaian kegiatan ini. Jadi dalam pembelajaran nanti mahasiswa akan melakukan eksplorasi, kemudian akan melakukan writing down, menulis, kemudian mempresentasikan dan eventually kita akan mendiskusikan. Jadi explore, write, present. Apa yang akan dieksplorasi yaitu bahwa mahasiswa akan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur secara mandiri tentang konsep dan prinsip dasar dari kultur sel hewan. Jadi nanti mahasiswa itu akan ditugaskan untuk mengeksplorasi, melakukan telaah gitu ya terhadap review terhadap artikel-artikel terkini 6 tahun terakhir, minimal 15 referensi terkini. Jadi terkini tentu 6 tahun terakhir dari referensi-referensi yang kredibel. Jangan pakai Wikipedia atau misalnya artikel-artikel yang dimuat di media massa gitu ya. Tentu gunakan referensi-referensi yang bisa dieksplor di database jurnal. Nah, setelah melakukan eksplorasi, jadi Anda nanti sesuai dengan topik tertentu yang dipilih, Anda akan melakukan eksplorasi terhadap referensi di bidang tersebut. Lalu dari minimal 15 referensi tersebut dikemas menjadi sebuah tulisan. Jadi aktivitas berikutnya adalah writing. Mahasiswa kemudian akan menyusun artikel singkat. Nah, artikel ini bukan artikel yang seperti makalah yang kaku gitu ya. Tetapi kita berharap bahwa mahasiswa mampu nanti menyajikan hasil eksplorasinya ke dalam sebuah artikel populer. Jadi dengan bahasa yang mungkin seperti artikel di sains populer gitu ya. Yang bahasanya itu formal, tetapi mengkajinya itu tidak kaku. Nah, ini nanti mahasiswa akan memilih topik-topik spesifik secara sempit untuk melakukan kegiatan ini. Nah, jadi artikel ini nanti harus ditulis dalam maksimum 4 lembar halaman inti. Jadi tidak perlu dibikin cover dan sebagainya ya. Yang jelas ya seperti artikel populer ada judul, kemudian ada pengarangnya, ada penulisnya, lalu kemudian ada bagian introduction-nya yang kemudian lanjutkan dengan cerita-cerita berikutnya gitu ya, sampai di kesimpulan di bagian endingnya. Nah, ini artikelnya 4 lembar maksimum, kemudian di luar di daftar pustakanya. Jadi 4 lembar itu maksimumnya di luar daftar pustaka. Kalau pustaka kita include-kan bisa berlembar. Nah, mohon nanti artikel ini hindari plagiasi. Jadi jangan mengcopy paste saja dari referensi-referensi yang ada ditemukan di dunia maya dan sebagainya. Karena nanti kita akan melakukan cek plagiasi dengan Turnitin. Jadi nanti artikel-artikel yang terdeteksi plagiasinya di atas 15 atau 20% akan kita kembalikan untuk diperbaiki. Nah, kemudian setelah artikel ini ditulis dengan sebaik-baiknya, kemudian pada kegiatan berikutnya adalah men-share, membagikan artikel-artikel yang telah ditulis secara individu tersebut di grup kita, supaya nanti saya, kemudian semua anggota kelas kita membaca. Lalu kemudian setelah artikel itu dibagi, di samping itu juga bahwa si penulis ini harus mengemas intisari artikel tersebut dan mentransformasinya menjadi video presentasi. Jadi video presentasi ini kontennya adalah diturunkan dari artikel yang ditulis tadi. Nah, tentunya yang namanya presentasi, kita sangat berharap bahwa presentasinya presentasi yang didominasi oleh ilustrasi-ilustrasi. Jadi jangan hanya teks. Hindari teks yang banyak. Jadi kalau bisa minimkan teks. Cukup 1 atau 2 kalimat per slide, tapi kita berharap didominasi oleh gambar yang tentunya gambar-gambar yang diambil dari referensi-referensi yang digunakan disarikan menjadi artikel Anda itu.
Nah, jadi rekamlah video seperti yang saya lakukan ini mungkin gitu ya, tidak mesti tanpa orangnya, tetapi kita membuat video presentasi yang mungkin durasi 20 menit, tetapi jangan hanya 10 atau 5 menit gitu ya, karena kontennya kan kita berharap Anda memaparkan hasil dari penelusuran itu dalam format video. Nanti mohon nanti mediasi di kelasnya, mohon untuk memuat video ini dalam akun YouTube-nya, sehingga nanti tinggal share link di grup kita. Nah, jadi contoh video presentasinya seperti yang saya lakukan sekarang, atau mungkin yang lebih advance, itu tergantung kreasi masing-masing gitu ya. Nah, jadi saya tidak mewajibkan untuk membuat akun YouTube per individu. Kalau memang misalnya bisa membuat akun YouTube per kelas, yang penting pokoknya kita memiliki fasilitas untuk men-share link video sehingga nanti orang tinggal menonton. Jadi semua anggota kelas jika Anda men-share link video itu di grup, kita semuanya bisa tinggal klik dan menonton video tersebut. Itu yang saya maksudkan. Kalau yang sudah punya channel YouTube yang mungkin lebih bagus gitu ya, tinggal upload di YouTube-nya dan kemudian share link-nya ke kami, ke kita semuanya. Nah, kemudian nanti semua kita akan membaca artikel yang 4 halaman itu dan kemudian akan menonton video itu. Jadi dengan membaca videonya dan dengan membaca artikelnya dan menonton videonya, maka kita tentu sudah memiliki pemahaman dari topik yang dibahas oleh seorang presenter tersebut ya, penyaji tersebut. Nah, kemudian nanti berbekal dari hasil menonton video, kemudian membaca tulisan yang ditulisnya itu, maka nanti silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dari konten dari yang telah dipaparkan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita bawa ke dalam kelas dan akan kita diskusikan selama durasi 1 jam maksimum. Jadi kita hanya melakukan interaksi sinkronus melalui Zoom selama 1 jam. Nah, setelah itu nanti kalau seandainya masih ada diskusi berlanjut, kita bisa lanjutkan di diskusi kita secara asinkronus dengan menggunakan WhatsApp. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran pertama. Anda melakukan eksplorasi terhadap referensi, kemudian membuat rangkumannya, intisarinya menjadi tulisan populer, ya ilmiah populer dalam 4 lembar artikel tulisan saja, dan kemudian membagikannya, lalu mengemasnya menjadi video dan membagikan video itu untuk ditonton oleh kita semuanya, dan kemudian semua kita kelas menonton video, membaca artikel tersebut dan menyiapkan pertanyaan lalu kita akan bahas di dalam kelas. Jadi di kelas nanti ketika kita bertatap muka, yang akan kita lakukan adalah hanya tinggal berdiskusi lagi. Jadi kita tidak akan melakukan presentasi lagi karena kita sudah mendengar, menonton video. Nah, ini pilihan-pilihan topik yang bisa dilakukan. Jadi satu orang bisa memilih topiknya, tapi jangan sampai overlap. Artinya satu orang nanti 2 orang mengerjakan topik yang sama. Jadi nanti silakan berkonsolidasi di kelasnya siapa akan memilih topik. Jadi ini topik-topik kita. Pertama kita akan berbicara, silakan pilih topik tentang kultur sel puncak yang berfokus kepada induced pluripotent stem cells atau sel punca yang pluripotensinya dan aplikasinya. Kemudian topik kedua yang bisa dipilih adalah tentang kultur sel kanker dan aplikasinya. Kemudian konsep dan metode kultur sel adiposit dan aplikasinya, konsep dan metode kultur sel saraf, kemudian kultur organoid, dan juga kultur embryo. Jadi inilah topik-topik kecil yang akan menjadi pilihan bagi Anda semuanya, sehingga nanti bisa dikemas menjadi tulisan dan menjadi konten videonya, dan akan menjadi bahasan diskusi kita di kelas. Selanjutnya, setelah kita menjalani kegiatan itu yang endingnya nanti kita akan mendiskusikan di kelas ya, dengan sesi diskusi 60 menit. Lalu kegiatan kedua, learning activities kita yang kedua adalah melakukan telaah satu referensi, jadi satu artikel, satu publikasi terkini. Jadi apa yang kita lakukan? Step
seperti ini, bahwa Anda secara bebas silakan memilih satu artikel tentang kultur sel hewan, tentang apa saja, terserah, tetapi syaratnya adalah bahwa artikel tersebut diterbitkan di jurnal internasional bereputasi yang terbit 3 tahun terakhir. Kalau sekarang 2021, jadi ya paling lambat 2018 ya, 2021 sampai terkini. Jadi 3 tahun terakhir, kemudian setelah memilih artikel itu, lakukan telah artikelnya. Jadi jangan menerjemahkan semua bagian. Jadi upayakan memahami semua apa pesan-pesan utamanya, apa findings-nya. Lalu kemudian lakukan identifikasi terhadap hal-hal berikut dari artikel yang ditelaah. Jadi apa yang akan perlu diidentifikasi? Apa sih latar belakang dari yang disajikan di artikel ini dan tujuannya apa? Kemudian apa metode yang mereka gunakan di sana? Dan apa temuan utamanya? Apa yang mereka temukan di sana? Kemudian apa kesimpulan dari artikel tersebut dan apa implikasi atau kebermanfaatannya dari temuan ini? Nah, kemudian yang penting adalah bahwa Anda sudah seorang master, maka tentu kita berharap Anda mampu memberikan kritik terhadap literatur yang dibaca. Jadilah berikan kritik terhadap artikel tersebut, bisa berupa apa sih kelebihannya, kemudian apa juga kekurangan atau keterbatasannya, dan kemudian apa kira-kira dari yang bisa menginspirasi dari temuan ini, apa yang menginspirasi untuk pengembangan ke depan, menjadi peluang ke depan. Nah, setelah melakukan identifikasi ini, maka sajikanlah hasil identifikasi itu hanya dalam tulisan, dalam makalah format PDF nanti ya, tentunya maksimum 2 halaman spasi 1. Jadi tidak perlu panjang-panjang, cukup maksimum 2 halaman. Ya, ketik sendiri, kemudian share itu di kelas nanti ya, sehingga semuanya akan membaca, oh Anda telah membuat intisari artikel ini dan semuanya akan membaca dari 2 halaman itu saja. Nah, nanti Anda akan melakukan pertukaran, jadi Anda silakan bebas mau bertukar dengan siapa menjadi partner Anda. Jadi lakukan pertukaran secara bolak-balik, reciprocal. Anda membaca yang teman Anda membaca yang Anda, cukup berpasangan berdua-dua. Nah, dengan melakukan pertukaran ini, lalu kemudian masing-masingnya memberikan feedback, memberikan umpan balik. Jadi kritikanlah kurang lebih ya, kritikan, masukan-masukan atau hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan, perlu diperdalam lagi dan sebagainya terhadap artikel tersebut, dan kemudian feedback tersebut kemudian nanti akan kita sajikan, akan kita bahas bersama di sesi Zoom meeting kita sebanyak 120 menit maksimum gitu ya. Nah, inilah learning activities yang akan kita lakukan. Jadi silakan nanti Anda untuk berkonsolidasi, menentukan siapa yang akan melakukan memilih topik-topik ini ya. Dari 6 topik ini silakan Anda pilih. Kalau kelas kita terdiri dari 6 orang ya tentunya cukup 1 orang 1 topik, tetapi kelasnya lebih ya silakan nanti bisa saja overlap ya, tetapi kita berharap jangan melakukan plagiasi masing-masingnya gitu ya. Jadi bekerja secara individu dan independen dan profesional karena Anda adalah mahasiswa master. Nah, kemudian di learning activities tentu juga jangan sampai Anda nanti membahas artikel yang sama. Jadi upayakan cross check dengan teman supaya tidak terjadi overlapping dari membahas artikel yang sama. Baik, saya pikir itu saja dari introductions untuk perkuliahan kita ini. Terima kasih dan saya menunggu konfirmasi berikutnya tentang pilihan-pilihan topik Anda, dan nanti mulai bekerja. Jadi mulai lakukan sejak Anda selesai menonton video ini. Anda sudah bisa menentukan apa tugas Anda, kemudian apa yang akan Anda lakukan, dan di pertemuan mendatang kita akan melakukan sesi diskusi terkait dengan apa yang sudah Anda kerjakan dari learning activities bagian pertama. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan meeting untuk learning activities di kegiatan-kegiatan berikutnya ya, pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.